Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kuanati Nabila, NIM E2019-2069, Prodi Ekonomi Syariah 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis produksi. Dosen pengampu Bu Nikmatul Maskuroh. Yang pertama yaitu atribut fisik dan nilai dalam produk, di mana sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai bukan semata karena adanya berbagai atribut fisik dari produk, tetapi juga karena adanya nilai yang dipandang berharga oleh konsumen. Kemudian, dua barang yang memiliki atribut fisik yang sama belum tentu akan berharga sama di hadapan konsumen karena perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Di sini, atribut fisik suatu barang yang pada dasarnya yang bersifat objektif dapat dibandingkan sama yang lainnya, akan tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Jadi, jelas bahwa suatu produk harus memiliki atribut fisik sekaligus berkah agar membawa masalah atau kebaikan. Dengan cara yang seperti itu, maka kualitas suatu produk tersebut dapat diekspresikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang input produksi dan berkah, di mana kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim. Disebut dengan input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi, di mana segala sesuatu yang terdapat dari input produksi tersebut secara langsung atau tidak langsung dalam suatu proses produksi. Faktor produksi atau input ini secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu input manusia yaitu human input, atau yang kedua input non manusia atau non human input. Kemudian secara umum faktor produksi konvensional dibagi menjadi tiga. Yang pertama faktor produksi tenaga kerja, yang kedua faktor produksi bahan baku, yang ketiga yaitu faktor produksi keahlian atau skill. Di mana yang pertama yaitu faktor produksi karena tenaga kerja atau SDM. Yang kedua yaitu faktor produksi bahan baku, di mana kebutuhan bahan baku yang akan dilaksanakan atau dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu faktor produksi keahlian atau skill, kemampuan yang dimiliki oleh suatu tenaga kerja tersebut atau SDM. Menurut Al-Maududi dan Abu Su'ud, faktor produksi dalam Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama amal atau kerja, yang kedua yaitu tanah, yang ketiga yaitu modal. Di sini berkah merupakan komponen yang sangat penting karena bagaimanapun atau seperti apapun pengklarifikasian terhadap berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Ya, memasukkan berkah sebagai input produksi adalah rasional. Sebab berkah mempunyai andil nyata dalam membentuk output. Input produksi atau juga disebut dengan faktor produksi dibagi menjadi 4, yaitu faktor dalam melakukan produksi. Yang pertama yaitu SDA, sumber daya alam, misal tanah, bahan baku. Dan yang kedua SDM, yaitu tenaga kerja, orang-orang yang dibutuhkan dalam faktor produksi tersebut. Yang ketiga yaitu kapital atau sebuah modal yang dibutuhkan untuk sebuah faktor produksi atau proses produksi tersebut. Dan yang keempat yaitu skill atau kemampuan oleh SDM tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemuliaan harkat manusia. Di sini menjelaskan tentang tujuan dari produksi, yaitu menciptakan masalah atau kebaikan yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Karakter yang penting dalam perspektif ekonomi Islam yaitu perhatian terhadap kemuliaan harkat manusia. Karakter ini juga membawa implikasi yang sangat penting dalam produksi. Contohnya memandang kedudukan manusia, substitusi antara manusia atau tenaga kerja kapital dengan kapital dibagi menjadi dua, yaitu substitusi yang bersifat alamiah yaitu natural, dan yang kedua yaitu substitusi yang dipaksakan atau forced substitution. Di sini contoh dari substitusi alamiah yaitu pergantian tenaga kerja atau SDM dengan faktor produksi lain yang terjadi secara alami atau murni dari kejadian tersebut. Misalnya, ketika kita melakukan sebuah proses produksi secara manual, tenaga kerja yang dibutuhkan banyak di satu.
Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Di sini, nilai dan prinsip pokok produksi yaitu ada 3, yaitu amanah, profesional, dan prinsip kerja. Amanah yaitu salah satu faktor terpenting dalam Islam yang diturunkan dari nilai dasar khilafah yang dijunjung tinggi dengan maksud penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai sebuah tujuan manusia, yaitu falah. Kemudian yaitu profesionalisme, di mana setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku dalam faktor produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dalam kompetisi dalam bidangnya atau mempunyai kemampuan sesuai dengan bidangnya dan segala sesuatu yang urusannya harus dikerjakan dengan baik. Kemudian yaitu tenaga kerja, di mana pembelajaran sepanjang waktu yang efisien ini tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan faktor produksi. Namun, ia harus selalu belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya, untuk mengasah kemampuannya agar terkait dalam produksi. Di sini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam proses produksi, yaitu ada 3. Yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang haram. Di sini sudah jelas kita tidak boleh memproduksi dan menjual belikan barang-barang yang haram. Dan yang kedua yaitu dilarang melakukan penimbunan dalam segala bentuk barang, di mana kita tidak boleh menimbun barang ketika barang itu langka, ketika barang itu banyak dicari, kita timbun sebanyak-banyaknya. Ketika barang itu jarang ditemukan, kita menjualnya dengan harga yang mahal. Itu tidak boleh dalam proses produksi. Dan yang ketiga yaitu dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kedoliman. Ketika kita melakukan kegiatan produksi yang mengarah kedoliman, itu dilarang dalam proses produksi tersebut. Yang kelima yaitu saya akan menjelaskan tentang produksi modal tetap. Pengertian dari produksi dengan modal yang tetap yaitu menjelaskan mengenai teknologi yang berproduksi yang memposisikan modal sebagai input tetap dan manusia sebagai tenaga kerja sebagai input variabel. Yang pertama yaitu fungsi produksi, di mana di sini fungsi produksi menunjukkan berapa besar output dengan kandungan berkah. Dan yang kedua yaitu produktivitas rata-rata. Di sini produktivitas rata-rata biasanya selalu berkaitan dengan produktivitas dari suatu input. Produktivitas rata-rata ini menunjukkan kemampuan satu unit input tertentu dalam menghasilkan output secara rata-rata. Selanjutnya yaitu peningkatan dan penurunan produktivitas. Di sini peningkatan tenaga kerja dapat saja meningkatkan nilai rata-rata produksi, namun pihak lain meningkatkan tenaga kerja ini menurunkan nilai produktivitas rata-rata tenaga kerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.